Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Allah ta'ala berfirman lagi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Alhamdulillah, bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala parantos sudah ya bisa memberikan kesempatan hidup dan bertemu dengan para ikhwatul iman, terutama Sahibul Hajat Double Bed Ustaz Enjang Ishak lebih populer bahwa Siguring sangat tersanjung, biasa diangkat, padahal di samping Siguring adalah orang besar di pimpinan pusat Persatuan Islam Setiap, walaupun adik tapi ilmu lebih tinggi dari kakak. Sebelumnya Atur Ustaz sudah memberikan kesempatan ke Abah dalam rangka memberikan rasa senang, rasa hormat terhadap Abah Dodong. Saya Siguring melihat Abah Dodong sehat tadi udah. Ya Allah, udah luar biasa. Mudah-mudahan dipasihkan kesehatan jajak seperti kita berjuang dan berjihad di hikmat jamiah. Pada kesempatan ini ada catatan-catatan dari Abah tentang 40 langsung saja resensi nasihat sangkan keluarga ulah caliwura. Ditanya oleh anak Siguring, apa itu ulah caliwura? Saya bilang, rusuh itu, kalau tidak rusuh apa? Malah petaka terjadi dalam rumah tangga gitu kan. Jadi anak sekarang itu tidak paham tentang caliwura. Abah oke, bisa bahasa Sunda nasi berapa gitu. Sama selain orang Batak. Ada orang Batak yang pintar bahasa Batak, ada orang Sunda yang tidak bisa bahasa Sunda, aneh. Alhamdulillah orang sadayana biasa bertepang di acara bedah atau peresmian buku perdana saja perdana di salah seorang tokoh besar di hadapan Siguring, tokoh besar kita dengan populer Pak Dodong. Judul bukunya sangat istimewa. Saya bisa 40 nasihat sangkan keluarga ulah caliwura. Jadi diartikan pada generasi Gen Z apa itu caliwura dalam PI itu disebutnya berantakan dan rusuh gitu. Ada yang orang Sunda. Caliwura itu udah serius lah. Mudah-mudahan yang hari ini serius juga dalam berkeluarga dan tidak caliwura gitu. Apa isi buku itu? Naon isi buku eta? Buku ini isinya 40 pasal nasihat luar biasa. Pak Dodong, selamat Pak Dodong, luar biasa yang saya terinspirasi tuh kan. Saya terilhami oleh buku ini terserah. Nasihat itu sangat padat, sangat langsung kena kata Ustaz Luan mah notok karena batuk. Nah, kenapa dipakai bahasa Sunda? Bahasa yang dipakai bahasa Sunda sehari-hari dalam bahasa Sunda juga teneko-neko, tapi masuk pada sanubari, nusuk kan hati. Terus apa isinya? Isinya teh muter dari 3 hal yang saya baca bukan dari bukunya, dari AI juga tuh. 1, nasihat ke salaki, bukan salaki. Nyata kumaha salaki itu jadi imam anu tanggung jawab
lain jadi raja di rumah dulu. Luar biasa ini kan. Tinggal bagaimana menerjemahkan, mengimplementasikan tuh sambil ini. Kumaha nanti mengejawantahkannya dalam keseharian. Dipimpin oleh suatu jamiah besar, jamaah yang besar, bagaimana sosok laki-laki itu bisa jadi imam dan pemimpin, jangan jadi raja di rumah. Tuh, ini kan bahasa Bado dong. Abah hanya menyampaikan ini saja. Nanti Setiar yang akan membedah seluruh buku ini sesuai dengan kapasitas sebagai dokter sejarah, ahli sejarah yang satu-satunya yang dipunya oleh Persis sebelah tadi. Ya, luar biasa. Ini bersyukur dan baru pertama kali Abah ini bisa dengan Abah Jauhar berdiri. Abah Jauhar. Mudah-mudahan bisa menginspirasi pada kekuatan jamiah selanjutnya, bukan kepada kekuatan jamiah yang kolaborasi dengan persuhatan. Jadi kan ayeuna teh kondisi masyarakat bukan jamiah, kondisi jamaah itu subhat dengan TikTok, didorong oleh hawa nafsu dengan HP. Ini harus terjaga nih. Nasihat di buku ini luar biasa sih. Satu tadi nasihat kasalaki kumaha jadi imam anu tanggung jawab, lain jadi raja di imah. Darangkeun patokan itu ibu-ibu. Kedua, nasihatnya ada malika ibu-ibu. Nasihat kamu bagikan kumaha jadi madrasah pertama bikin budak, jadi penyejuk hati kasalaki. Masuk pakai dalil sarapan. Tapi nah terjadi di kota-kota hari ini, apakah ini kegiatan yang diprovokasi oleh siapa? Terjadi terus tawuran-tawuran. Sebenarnya pernah memimpin salah satu organisasi di Jakarta, organisasi gerakan, membuat polling, buat wawancara dengan beberapa pabrik satu, dengan majelis ulama, sareng orang tua yang menyekolahkan anaknya pergi jam 11, pulang malam, sholat lohornya, sholat asarnya, sholat maghrib di mana? Dan itu sebagian besar tidak tahu. Majelis ulama bekerjasama dengan kami, di mana para buruh itu, di mana para pekerja pabrik itu sholat Jumat, kan di atas 3.000, 5.000. Ini menjadi perhatian jamiah juga kelihatannya. Apakah sudah bisa tercover, sudah bisa makanya pendidikan yang dilakukan oleh Persis itu mu'addab, gitu ya, berperadaban, berakhlak. Muncul di situ. Kita dulu di Pajagalan hari Ahad itu sekolah. Hari ini kami bidang pendidikan itu subah juga. Wajib itu. Wajib libur Jumat itu wajib. Karena yang sholat wajib. Membina mental itu dirasakan pakai seragam di tengah kota, di Kopo, di Sayati, ke Majalah. Itu. Baik, itu yang kedua ya. Nasihat ke majikan, betul ya Pak Bro, kalau soal dia ini karena saya baca aja. Nasihat ke majikan, kumaha jadi madrasah pertama bikin budak jadi penyejuk hati salaki. Budak mengkorota ayun gitu ya. Ini Pak, buku ini wajib dibaca. Dan kalau mau baca beli. Terus ada yang ketiga juga yang saya interest dengan buku ini, yaitu nasihat kakolot jeung budak. Kumaha ngadidik, kumaha silaturahim,
kumaha ngurus rezeki keluarga. Seperti itu buku ini keluar dari pikiran-pikiran Barodong yang sudah sehat seperti ini. Jadi jangan lupa bahwa Barodong mengambil ayat-ayat dari dalil-dalil Al-Quran, dari hadis, jeung pengalaman hidup sorangan. Jadi dengan teori unggul, tapi prakteknya juga. Ulah juga ustad jeung anakna hari pembatahan suku kudu sholat, ustadnya keberanian. Tapi kayak gimana ustad? Gua ngurus kopi wae. Untung dia Ustaz mau lagi, Ustaz ke Ustaz. Oh. Gak usah banyak lah. Terus apa yang penting dari buku ini? Nah, buku ini penting. Ayeuna urang hirup di zaman anu ngaranna keluarga tadi caliweura. Caliweura teh kalong balai. Ngegantung teguh, tapi batur bisa nempel terus. Nih, kalau sudah nempel, sudah sepelekat dengan kemaksiatan dan kemungkaran, maka itu yang caliweura. Jadi gampang terjadinya hidup caliweura itu keluar dari tatanan Al-Quran dan dalil-dalil hadis. Maka lengkapi anak kita dengan pendidikan yang oleh Ustaz Tiar sudah didasari oleh dasar-dasar pendidikan yang lahirnya akan menjadi mu'adib. Mu'adab gurunya, mu'adib anak-anak. Dan itu berat sekali, susah sekali. Maka dorongan ibu, dorongan bapak-bapak membimbing, melindungi anak dari kondisi hari ini. Seterusnya tadi disebutkan HP lebih penting dipentingkan dibanding obrolan. Karena obrolan bisa HP. Jadi itu yang dinamakan sahwat. Sahwat ber-HP lebih tinggi daripada obrolan yang bermanfaat. Kemudian merasa penting diri lebih badan tibatan musyawarah. Kenapa timbul Bang Emok, hutang riba, judol, pinjol dan judol dari keterangan pemerintah 102 triliun hari ini, dan Jawa Barat paling banyak. Setelah diteliti, ini buku itu luar biasa nih. Sampai setelah diteliti, itu jamaah basis ini saya khawatir tadi itu. Tapi pernah terjadi, kebetulan apa advokasi hukum. Bah ini kumaha istri ini pinjem, tapi terus pinjamannya bertambah. Ini terjadi di jamnya kita. Apa Ustaz Tiar tadi ajarkan benar gitu? Tadi sama celera. Caliweuranya ya itu lah, kosong jauh di pimpinan. Abah hanya di PPPS itu hanya menjaga marwah, hanya menjaga offside dari mulai kota sampai pimpinan. Dan ternyata lebih banyak offset daripada tidak. Kenapa ini hutang riba banyak, pinjol banyak? Karena memang tidak diikuti apa yang ada dalam konteks dalil itu. Coba baca buku ini luar biasa. Saya harus mendengarkan saya sih pengobrol khutbah ya. Kenapa? Buku ini hadir dari pengingat 40 nasihat. 40 kali kita dicubit supaya orang eling. Bener gak gitu? 40
Pengingat hadir di buku ini supaya kurang eling. Dari mulai siapa tadi? Salaki, pemajikan, anak. Dan buku ini tidak bukan buku sembarang buku. Ada yang Abah luar biasa. Saya merasa ternyuh dengan kondisi Abah dulu seperti ini, tapi pikirannya jalan, pikirannya cemerlang, pikirannya cerdas, pikirannya membara kemana-mana dengan membakar semangat siapapun. Abdi nulis buku ini, buku ieu lain abdi, lain sabab abdi pang alimna. Tapi sabab abdi paling loba salah jeung hayang silih anutan. Begitu sebenarnya, Masya Allah tawadusi. Ya Allah, mudah-mudahan sehat semua Pak Jodoh. Namun sebenarnya sekali deui abdi nulis buku ieu lain sabab abdi pang alimna, lain loba pengayaan Allah bari santri-santrina ditinggalkeun. Tapi ada pertanyaan ke Abah. Bang lamun Satya kang sibuk. Bang lamun diundang pengajian ada jam ngajar, mana dipilih? Saya milih jam ngajar. Hampir sama. Sama Ustaz Abdurrahman Allahu yarham. Mana yang duduk tadi? Saya duduk ada ya? Kami mengajar dan antum ke pasar. Jadi ulah lihat dengan persoalan-persoalan. Tapi hari ini yang kontribusi ke pasarnya, insyaallah mudah-mudahan Allah menyembuhkan salah sempurna karena pada. Selanjutnya mutiara tina buku ieu sempurna akan bade dibacakeun deui contoh. Nasihat ketujuh di bab nasihat ketujuh teh. Iman anu seueur ngajina setan moal betah. Iman anu seueur pipina malaikat moal dicingin. Ini sekelas orang sakit tapi cemerlang cerdas menyampaikan. Sekali lagi nasihat ketujuh nanti ibu baca. Iman anu seueur ngajina panu teu aya ngaji mah kuburan nih. Seperti kuburan. Dan itu dalil itu ibu bapak apa? Iman anu seueur ngajina setan moal betah. Dan di urang mah ayeuna kebanyakan setan iman. Iman anu nasihat, iman anu sehat, iman anu seueur pipina malaikat moal cicing. Karena tidak dibimbing oleh malaikat tapi dibimbing oleh pipi. Bukan sempurna tapi kata buku baru. Yang kedua, nasihat 18. Pakaian mahal terjadi ngajamin kehormatan aya dina naon akhlak jeung salat muadib itu kan. Muadab gitu kan. Dan itu diajarkan di seluruh pesantren Persatuan Islam. Tapi itu dulu, tapi sekarang mangga kesatian. Nasihat ke-33. Rezeki teburung dikejar, anu penting mah berkah. Coba. Kepikiran kayak rezeki teburung dikejar, anu penting mah berkah. Berkah tenaon? Cukup, tentrem, jeung bernilai ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Penutup, kata teman banyak saja, yang banyak. Jadi buku ini
pantas pisan aya di imah-imah, khususnya para pemuda persis maksudnya, anu bade ngawang keluarga. Maka hapunten pilih simkuring kecapnya salah dan kurang bagus. Mugia buku ini jadi amal jariah, pikeun Mbah Dodong, oge jadi cahaya pikeun urang sadayana. Ya. Di akhir itu sebaik-baiknya kita semua adalah paling baik kepada bersama keluarga. Terdidik, terjalin, terjaga, terbimbing, terlindungi dengan apa? Dengan akhlak, sholat, maka akan menjadi keluarga muadib. Kalau muadab itu sudah pasti sakinah, mawaddah, warahmah. Itu aja Pak Ruhian. Luar biasa, buku ini enak dibacanya, akrab, bacakan satu nasihat langsung dari buku ini harus jadi pelajaran. Jadi mari kita membaca buku ini untuk diamalkan, diterapkan dalam konteks keseharian, dan jaga rumah tangga kita, keluarga kita, jangan cari berat. Aku lu kalau ada astagfirullah lakum, Allahu yaqulu bi aidina ila ma fi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Yamin bisa kafe. Atur nuhun ka Yamin sambutanana luar biasa. Ite ternyata di bulan sekali Yang Yamin isi tina buku. Ite ternyata buku ini cocok pisan ke zaman-zaman sering pas saya sering di rumah tangga di jamiah kita kasih di amok gitu ya nggak bawa tuh gini ini pas saya ya aja pada dong lalu tesok jamin cocok nah aja usaha tiari disumpingkan ke dia temari air lebih pas saya nggak aja tadi aku karena aku buku tidak ada satu negeri yang besar tanpa dibentuk dalam ruang lingkup masyarakat dan rumah tangga yang besar. Dan tidak ada keluarga yang besar tanpa dipimpin oleh seseorang yang berjiwa besar. Yang jelas di pergerakan 98 reformasi ternyata kalau diklasifikasi yang awalnya diklasifikasi ternyata karakter bangsa Indonesia itu ada 3 di reformasi Pak. Hiji, orang yang pro pemerintah, yang kedua orang yang pintar, yang ketiga orang yang jujur. Tapi 3 karakter ini tidak bisa bersatu. Itu lamun kita jujur pasti mau pro ke pemerintah, lamun jujur tapi pro pemerintah pasti terpintar sama stokol. lamun jujur itu lamun jujur tapi pro pemerintah berarti terpintar, tapi lamun pintar pro pemerintah berarti jujur. Itu yang